Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan topik tentang alasan hukum Islam diajarkan dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia. Ini merupakan learning outcomes dari mata kuliah hukum Islam. Terdapat beberapa alasan hukum Islam diajarkan dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia. Yang pertama adalah alasan sejarah. Dahulu sekolah tinggi hukum yang dinamakan dengan Recht Hogeschool yang didirikan oleh pemerintah Belanda, baik di negeri Belanda maupun di daerah jajahannya, yaitu Batavia, diajarkan mata kuliah hukum Islam yang dinamakan dengan Muhammadan Recht. Tradisi ini dilanjutkan oleh Fakultas Hukum yang didirikan setelah Indonesia merdeka. Kurikulum Recht Hogeschool diambil alih oleh pemerintah Indonesia ketika Indonesia merdeka. Sebagai contoh, pada saat pemerintah Republik Indonesia Serikat mendirikan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia pada tahun 1950, hukum Islam merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan pada fakultas tersebut. Di samping itu perlu dicatat bahwasanya penamaan hukum Islam dengan nama Muhammadan Recht tidaklah tepat sebab berbeda dengan hukum yang lain. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi agama Islam bukan didasarkan kepada Nabi Muhammad tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhanlah yang menjadi pusat segala-galanya. Nabi Muhammad hanya berperan sebagai utusan Tuhan yang hanya menyampaikan ajaran dan pokok hukum yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Alasan berikutnya adalah alasan penduduk. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam. 80% lebih penduduk Indonesia beragama Islam. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sejak dahulu sampai sekarang, para pegawai dan atau pemimpin yang akan bekerja di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai kelembagaannya maupun mengenai hukumnya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Muslim Indonesia. Alasan selanjutnya adalah alasan yuridis. Hukum Islam di Indonesia berlaku secara normatif dan formal yuridis. Hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-norma dilanggar. Contoh, ibadah puasa dan sholat. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini sudah ditetapkan menjadi hukum positif. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Alasan selanjutnya adalah alasan konstitusional. Menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Profesor Hazairin, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditafsirkan bahwa dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam, baik bagi umat Islam atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani dan agama-agama lain yang berlaku di Indonesia. Ini berarti bahwa di dalam negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, dan norma kesusilaan bangsa Indonesia. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini juga dapat ditafsirkan bahwasanya negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali. Sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, maka negara wajib menyediakan fasilitas agar agama yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana
sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Dan alasan yang terakhir adalah alasan ilmiah. Sebagai bidang ilmu, hukum Islam dipelajari secara ilmiah, bukan saja oleh orang Islam sendiri, tetapi juga oleh orang-orang non-Muslim. Orang Barat yang non-Muslim mempelajari hukum Islam dinamakan dengan orientalis. Mereka mempelajari Islam dan hukum Islam dengan berbagai tujuan. Antara lain yang pertama adalah untuk mempertahankan kesatuan wilayah negara mereka. Hal ini terjadi pada pertengahan abad 16 ketika Turki Utsmani sebagai negara Islam mempunyai wilayah kekuasaan sampai di Eropa. Yang kedua, tujuan mereka mempelajari Islam dan hukum Islam untuk menyerang Islam dengan mencari-cari kelemahan atau mengada-adakan kelemahannya. Penemuan yang mereka dapatkan lalu diterbitkan dalam bentuk buku yang diberi predikat karya ilmiah. Selanjutnya, tujuan yang mereka mempelajari hukum Islam dan mempelajari Islam dan hukum Islam adalah tujuan politik untuk mengukuhkan penjajahan Barat di benua Afrika, Timur Tengah dan Asia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dan terakhir, tujuannya adalah mempelajari Islam dan hukum Islam guna pengembangan kerjasama dengan negara Islam dan negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal ini terjadi pada saat setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana hubungan ekonomi dan perdagangan antara negara-negara Barat dengan negara-negara Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara semakin meningkat. Ini adalah beberapa alasan kenapa hukum Islam itu diajarkan di dalam Fakultas Hukum di Indonesia. Selanjutnya adalah kuis. Pertanyaannya adalah, jelaskan beberapa alasan kenapa hukum Islam diajarkan di Fakultas Hukum di Indonesia. Terakhir, referensi untuk menambah wawasan dan pemahaman saudara terkait dengan topik atau materi yang saya jelaskan barusan ini. Silakan Anda membaca referensi yang terdapat di dalam atau tertulis dalam slide ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.